pagi ambiar spesial kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Iya. Guys, aku tuh paling seneng kalau hari kemerdekaan Republik Indonesia ngeliat upacara pengibaran bendera. Iya, aku dulu pernah jadi. Kau pernah jadi paski. Mbak, siap gerak. Hadap kanan, gerak. Bang nih, bang. Itu hadap kiri dong, hadap kanan sana. Kanan. Terus kanan sana. Yang benar dong, Pak. Itu kiri. Lu salah gimana? Tangan dong? kanan. Udah berapa tahun yang lalu. Baiklah. Ah, nggak cocok lu. Cocoknya Nggak cocok, apa? Pak. Tukang parkir. Nah, kalau ini keluarga selebriti yang anaknya pernah jadi paskibraka Jakarta Selatan. Pasangan Keren suami banget, pasangan Wah, suami istri. Ini orang tua mana yang nggak bangga anaknya jadi paskibraka? Makanya kita akan hadirkan ya di pagi-pagi ambiar. Ini dia ada Frans Mohede, Amara dan juga Janitra Sang Putra. Apa kabar? Mas sehat? Kamara, apa kabar? Sehat? Baik-baik aja. Janitra, ini Janitra betul ya? Silakan, Bu, lihat keluarga selebriti, penyanyi, anaknya ternyata paskibraka. Silakan. Banget. Oh udah maju nih. Kami bertiga mengucapkan terima kasih. Keluarga Dewi kita, silakan. Janitra jadi pernah jadi seorang paskibraka. Teh Dewi kita, ini pengibar bendera juga nih. Iya. Ini benderanya nih. Tahun berapa jadi paskibraka Janitra? Tahun 2023. Wih tuh, Mau ngomong baru aja. ya. Tahun 2023. Gua juga gitu kan tadi. Boro-boro. Nah, kamu nggak gitu, kamu tadi tahun 2000. Ini Jadi ya, nggak usah ngelamar. Janitra Putra dari Amara dan juga Frans Mohede menjadi seorang paskibraka. Siap! Untuk menjadi paskibraka kan harus ada basic PBB ya. Baris berbaris kan. Yang artinya apakah memang dulunya bergabung jadi paskibra di sekolah atau gimana sih? Jadi iya dari awal masuk SMA aku tuh nonton kayak paskibraka di istana gitu. Kok lama-lama menarik juga ini. Keren. Iya jadi perlahan aku ikut dari Ganteng banget ya. paskibra sekolah. Nah di situ aku belajar gimana cara peraturan baris berbaris seperti langkah tegap maju dan lain-lain itu. Di situ aku makin tertarik Seleksi sekolah. untuk masuk ke kota. Oke, masuk ke kota akhirnya terpilih di Jakarta Selatan. Betul. Oke, saat itu ketika terpilih di Jakarta Selatan, manggilnya mama papa? Iya. Mama papa tahu? Panggilnya mama, papa. Mau apa-apa? Mama papa tahu, terus akhirnya respon mama papa gimana? Ke Amara sama Frans Mohede, Mas Frans gimana saat itu? Ya, waktu itu sih aku bangga banget ya. Maksudnya, wah bisa masuk ke kota karena seleksinya kan lumayan berat ya, Jan. Dari 1.000 orang kalau nggak salah, 1000-an terus jadi 250. Dari Akhirnya 1000 jadi 250, 250. terus akhirnya mereka finalnya di 44 orang, jadi 22 pasang. Oke, saat itu Janitra sebagai tim pengibar Betul. yang di pagi hari. Jadi itu pertama kita tuh dari awal pas seleksi terus masuk ke calon paskibraka ini, kita belum ada bagian-bagian kayak di pengibar, di kalau misalnya yang putri itu baki belum ada. Jadi kita di situ kita dilatih dulu mental dan fisiknya semuanya, kedisiplinan. Nah di situ baru kita dilihat untuk siapa yang ke pengibar, siapa yang ke baki, siapa yang ke danton. Pengumumannya itu hamin berapa? Itu sekitar hamin sebulan itu dibagi jadi 2 tim. Oke. Jadi sebenarnya kan kita ada tim pagi sama tim sore. Nah di situ seleksi salah satunya ada yang pagi sama ada yang sore. Jadi ya gitu deh. Saat itu Janitra tim pagi. Di situ aku tim sore. Oh maaf, tim sore ya. Oke, kita mau kasih lihat saat Janitra menjadi momen Janitra menjadi paskibraka di Jakarta Selatan. Fisik, iya. Keren banget. Sekarang umur Apa? berapa sih sayang? Aku tahun ini mau 19. September aku 19. Berarti kuliah ya sekarang ya? Iya aku baru mau ospek. Janitra kasih tahu dong sama kita karena yang nonton ini pasti banyak adik-adik kamu nih, mereka junior-junior kamu yang juga punya cita-cita yang sama. Itu tuh gimana tuh perasaan deg-degannya ketika kamu mulai melangkah, itu kan pasti di kantor wali kota saat itu ya. Betul. Gimana perasaannya ketika langkah pertama kamu ketika memasuki lapangan upacara saat itu? Nah jadi di situ langkah pertama karena kita mungkin udah dididik 5 bulan gitu. Jadi langkah pertama kayak kita udah mungkin bisa dibilang telinga tertutup ya. Udah gak mikir apa-apa? Jadi benar-benar kita nggak dengar apa-apa, kita fokus ke depan.
gimana caranya ini lancar sampai selesai. Oke. Saat itu Mas Fran sama Mbak Amara hadir menyaksikan? Hadir. Karena waktu itu yang bikin deg-degan karena dia pasukan sore, artinya nurunin bendera. Ya. Nurunin bendera itu challenge-nya yang saya lihat waktu itu anginnya kencang banget. Anginnya terlalu kencang. Nggak panggil Mbak Rara Pawang Hujan supaya dia... Hujan juga. Jadi potensinya banyak yang bilang mungkin benderanya bisa melintir pada saat sebelum dia tangkap. Karena benderanya gede banget tuh. Tapi alhamdulillah aman. Soalnya memang salah sedikit aja gitu, walaupun kita nggak bisa lihat salahnya pasti kena gitu. Aku mau Kena nanya nih, hukuman. sama Deg-degan juga mamanya orang deh. tuanya ya. Mbak Mara gimana tuh duduk di kursi terus ngeliat anaknya jalan. Iya, kalau ngomong bangga sih bangga banget ya. Untuk masuk ke Jakarta Selatan juga kalau mungkin dari seluruh Indonesia ya, Jakarta Selatan itu banyak banget. Karena SMA-nya memang banyak banget Jakarta Selatan. Banyak juga kan? Banyak banget, kayaknya paling banyak ya Jakarta Selatan itu agak susah. Soalnya saingannya ketat banget itu. Dan mereka semua bagus-bagus. Mereka semua bagus. Sambil berdoa nggak sambil deg-degan pasti ngeliat anak sendiri. Asli deg-degan banget. Antara mau ke belakang. Sambil megang handphone sambil aduh selalu gitu ya. Oke, kita mau lihat artikel yang satu ini. Bangga anaknya jadi anggota Paskibraka Jakarta Selatan. Amara, Lingua, dan Franz Mohede. Mana jelas ya tulisannya? Janitra ketika latihan dan seleksi. Hari H itu sempat ketemu nggak sama papa mama sebelum kamu bertugas? Kayaknya sih kita nggak lihat-lihatannya aja nggak sempet gitu. Jadi karena kita pertama pagi itu kita di ruangan dulu. Nah di situ itu kayak udah hamin setengah jam itu baru diumumin kita pagi apa sore. Jadi deg-degannya tuh gila-gilaan. Oke. Terakhir ketemu sama papa mama mereka bilang apa saat kamu akan bertugas? Semangat dan sukses, udah begitu aja, singkat sih dari papa. Singkat padat. Karena tidak mau memberikan pressure ya. Mama atau papa? Mama atau papa yang WA itu sayang? Bukan WA, kita ketemu langsung sebelum aku karantina, nginep di hotel itu ngomong langsung. Berapa lama karantinanya? Hamin 1, 3 hari. Kamu waktu itu karantina berapa lama? Dia mah karantina sakit. 1 tahun kayaknya. Covid dong. Karantina ajang pencarian bakat dia mah ya. Janitra, ajarin kita. Iya dong. Iya dong. Iya kita lama udah. Tapi guys, aku mau kasih tahu, gua dulu komandan peleton di Jawa Barat. Sabang. Sombong banget. Baris dong. Baris. Satu saf. Kamu, gini. Dari sana. Satu baris. Dari situ. Jan. Aku nggak bisa lah. Ya udah, ya siap ya. Aku bisa. Siap, gerak. Setengah lengan kencang kanan. Gerak. Tegak, gerak. Kencang kanan. Gerak. Ya bener lah, kita bener. Tegak, gerak. Faul salah, faul. Udah nanti, ntar dulu. Hadap, kiri jalan di tempat. Gerak. Kiri. Langkah tegak, maju. Langkah tegak. Jalan. Tuh. Henti. Gerak. Balik kanan. Maju. Jalan. Henti. Gerak. Tuh, aku bisa kan, guys? Tapi aku bisa gak? Enggak. Barusan. Bisa. Udah. Mau nyanyi dangdut. Ya udah nyanyi dangdut aja deh. Nggak repot. Janitra, tapi kamu cita-citanya apa? Maksudnya orang kalau udah jago PBB, baris berbaris, kemudian juga sempat ikutan Paskibraka, pasti kan nggak jauh-jauh pengen jadi misalnya TNI jadi atau Polri. Kalau kamu ngejarnya tuh apa sih sebenarnya? Nah di situ pertama kali aku pas selesai pengibaran masa bakti itu, aku malah tertarik lama untuk masuk ke Akademi Militer. Nah, Itu udah coba belum? aku nggak ikut seleksinya. Aku jadi nggak daftar karena aku juga pertama tuh ada pressure pas ngikut latihan kan ada ketinggalan tugas gitu misalkan. Sekolah ya, Nah sekolah. di situ aku jadi fokus kan, belajar.
lama-lama rasa ketertarikan aku ke akademi militer itu berkurang. Di situ aku mulai belajar. Nah, jadi aku lebih milih Fokus ke akademis. kuliah. Oke, sekarang ambil jurusan apa? Aku manajemen. Oh, manajemen. Enggak apa-apa kan namanya Tapi perjalanan masih ada hidup, kita nggak kesempatan tahu. kok, saya kan masih umur 19 tahun. Oh gitu sudah? Masih bisa ya? Masih bisa. Oh, kita nggak pernah tahu Mulai ya. sekarang belajar lagi, latihan lagi, siapa tahu ya kan? Sekarang Ya, di situ aku sambil. manajemen apa? Aku juga kuliahnya manajemen. Manajemen. Manajemen artis. Jadi agensi dong, jadi agensi. Enggak, lu manajemen apa? Kaya loh. Kan manajemen pendidikan gitu, anti kan ada manajemen keuangan, manajemen pendidikan, manajemen apa gitu pendidikan kan tuh apa ya? ada spesifiknya. Oh, apa sayang? Di situ aku cuman Oh, karena belum ekonomi. Masih S1. peminatan, pas Iya, masih belum. S1. Di semester 5 kan baru biasanya. masuk. Iya, 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 iya. aku- benar. Masih, Kan kamu dosen kamu. Iya, iya, iya. Iya, dia dosen loh. Gini-gini dosen loh. Gini-gini maksudnya apa ya? Tapi kita juga mau kasih lihat ya, ini keluarga yang bahagia. Kemarin juga katanya Mama Amara baru ulang tahun yang ke-50. Coba kita lihat ya. Selamat ulang tahun Mama Mara, kesayangan kita berempat. Puji Tuhan, alhamdulillah ditambah umurnya sampai juga setengah abad. Semoga terus diberi kesehatan dan kebahagiaan. Amin. Status captionnya papa. 50 tahun setengah abad. Apa rasanya jadi perempuan satu-satunya di rumah 50 tahun? Ya itulah, karena perempuan sendiri jadi mikirin ini laki semua, modelnya sama semua ya. Maksudnya modelnya sama. Maksudnya ya? Ya rambutnya. Jadi yang pusing sendiri nggak ada yang bantuin. Oh, kok pusingnya ngegas, kenapa? Maksudnya anak-anak cowoknya gitu juga ikut bantu Ya kalau masak cowok gitu tuh kan. gimana sih ya? Jadi kalau misalnya soal waktu kan selalu nunda itu tipikal cowok kalau Iya. di rumah ya semuanya begitu. Yang kalau aku kan modelnya yang ayo dong jam segini harus jam segini dari sebelumnya gitu. Oke. Iya. Mas Jadi nggak Frans, selalu mepet begitu. Mas Frans tuh sama Ya, Mbak Amara misalnya tuh itulah. dari dulu tuh barengan terus loh. Dari lagu ya bila ku ingat. Ya kan? Senyum manis. Siapa Tahu yang nggak nggak? tahu? Tahu nggak? Tahu nggak lu? Tahu nggak? Tahu. Dia Aku nggak tahunya tahu. gara-gara sebotol. Oh, ini lagu ya. Dari zaman dulu, dari zaman ABG sampai sekarang barengan terus loh. Barengan sama Amara. Apa jadinya seorang Frans Mohede tanpa seorang Amara? Nggak tahu ya karena memang jalannya begitu kali ya. Apapun dari mulai berteman terus pacaran terus kerjanya bareng terus ya. Lingua itu kan bareng terus habis itu ya rasanya jadi nggak ya jadi segalanya sih jadi Ya temen sama ya. aja dengan pasangan ibu ini. Nggak ditanya. Ibu ini Kurang lama apa? Ini pasangan ini saya bukan Bedanya kalau kita berapa tahun? 35. bedanya kalau Dewi Gita sama Kang Arman mereka intensitas untuk kerja barengnya tidak seintens antara Amara sama Mas Frans Maksudnya di Lingua. panggung, di rumah, Barengan terus. loh. Iya. Ya kan ributnya ya di rumah ya di panggung ribut juga. Iya, itu tapi harus dimanipulasi segimana. Oh baik. Karena itu Ya yang kelihatan lah, nggak kelihatan lah. Oke, jadi kunci rumah tangganya adalah manipulasi. Manipulasi. Oke. Baik, kita kali ini mau ngajakin mereka bertiga ya barengan sama Janitra juga untuk bermain Iya. dalam permainan Siapa yang paling? Oke, brother. Boleh tunjuk siapapun itu asal jangan tunjuk Dewi Gita ya. Oh gitu. Oke, kita punya pertanyaan. Jangan Ini dong. untuk nunjuk. Boleh nunjuk Iya. diri sendiri, tunjuk Oke, di kanan kiri. pertanyaannya adalah siapa? Gini. Yes. Siapa yang paling? Siapa yang paling? Siapa yang paling bawel di rumah? 1, 2, 3. Ya, Perempuan pasti mama satu-satunya. ini. Oke. Oh. Janitra, Mama paling bawel biasanya kalau apa, Mama? Ya suruh makan mandi itu paling. Biasa Nah itu karena nunda melulu semua. Jadi kita berlima, semuanya empat-empatnya Boleh ada begitu. pembelaan? Silakan, mau bela apa? Bukan, ini kan lagi belain. Gak masalah, gak masalah. Boleh nggak apa-apa. Oke, siapa yang Tetap paling lah, cuek? boleh. 1, 2, 3 yang paling cuek di antara ketiga ini. Maksudnya cuek gimana? Ya, jadi penjelasannya gini, kita punya anak 3 laki semua. Dia anak nomor 2. Ini memang yang paling acuh sih. Jadi dia ya tingkat kepeduliannya ditutupin sama kakak dan adiknya. Kira-kira gitu. Biasanya anak Ya kedua begitu. kayak yang tadi dia bilang, pokoknya masuk paskibraka, tutup kuping, tutup
semua gitu. Jadi benar-benar ngeliat ke depan. Fokus Ya gitu. apa yang dia kerjakan. Oke. Gitulah dia. Berikutnya ya. Siapa yang paling nggak mau kalah kalau lagi berantem? 1, 2, 3. Kedua pria ini menuju pelan-pelan. 2 lawan 1. Yang satu. Oke, Amara. Lawan 1. Ya kelihatan kok. Kelihatan nggak mau kalahnya. Kok mama nunjuk mama juga? Emang mama kenapa mama? Ya biasanya gitu, kalau adu argumen ya biasa kita nurut. Aku sih nurut, jadi aku Ya yang udah, lebih nggak mau kalah aku nurut. Oke. Kalau Oke. kalau Kan berikut Ratu. Ratu nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke. Siapa yang paling suka jahilin anggota keluarga? 1, 2, 3. Paling jahil dalam keluarga? Oke. Jahilnya apa kalau buat Mama? Kalau buat Kak Amara apa? Jahilnya ya apa ya? Ya paling jahil sih, tapi ini sebenarnya mirip sih dua-duanya. Sama-sama jahil. Sama-sama sifatnya, cuman jahilnya lebih jahil dia sih. Jahilnya suka Gitu. apa ya? Nggak tahu. Apa ya, bingung. Tapi jahilnya itu yang bikin cinta Amara sama. Jahilnya kalau ada anak-anak biasanya jahil sama anak-anak. Sekarang usia pernikahan berapa total? Jalan 26 ya. Oh, 26 tahun. 26 ya. 26. Masih kalah sama 25, 26. Itu tuh. Wah, itu 30 tahun. Itu senior Belajar saya. kita guys. Kita maksudnya apa mengajak Yang Kira? paling, ya kan? Yang paling. Bahagia selalu ya, pokoknya salam buat dua anak yang lain ya, dua jagoannya dari Mbak Amara dan juga Frans Mohede. Dan Sobat Ambiar, di ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 spesial di Pagi-Pagi Ambiar, kita juga akan hadirkan ada dua biduan asal Jawa Barat, mereka juga akan menghibur kita hari ini. Kita punya Ade Astrid dan juga Iting dengan Giant.